Selamat sore Shiners. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Syukur untuk kebaikan Tuhan. Syukur untuk anugerahnya yang besar. Haleluya. Mari sama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, senang jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atas hidup kami Tuhan. Hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenangan dalam hidup kami, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah. Mari biar Shiners. Memerintah selamanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan,
Tuhan Yesus, Dia sungguh baik. Mari sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, cinta
Kami bawa hati kami Tuhan. Oh, haleluya. Kini ku persembahkan. Mari sekali lagi. Tuhan, pujian kami bagimu. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu. Amin. Haleluya. Hanya bagimu. Terima kasih persembahkan di hadapanmu Tuhan. Sore hari ini kami bawa sembah kami. Kami katakan Tuhan, kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sore hari ini berbicara bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat sore semua. Ada sukacita di tempat ini? Amin ya. Sore hari ini kita akan diberkati oleh seorang istri, juga seorang ibu, dan juga seorang oma dari bocah yang cantik bernama Jocelyn ya Bu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan panggilkan Ibu Melasari Toto. Kepada Ibu Melasari kami persilahkan. Selamat sore Bu, Happy Valentine, ini ungkapan kasih kami kepada Ibu. Oke, taruh yang enak ya. Selamat malam semuanya. Selamat Hari Valentine, karena tanggal 14 Februari dikenal sebagai Hari Kasih Sayang. Saya rasa ini momen yang sangat indah bagi setiap kita untuk dapat mengekspresikan kasih kepada orang-orang yang kita cintai atau kepada orang-orang kita sayangi. Namun lebih dari itu kita mau belajar mendemonstrasikan kasih kita kepada Tuhan. Benar ya ibu-ibu? Tema kita sore hari ini adalah extravagant love atau kasih yang berlimpah-limpah, kasih yang terjemahannya extravagant adalah boros, tapi maksudnya adalah kasih yang royal, kasih yang gak hitung-hitungan, kasih yang luar biasa, kasih yang limpah-limpah khususnya kepada Tuhan. Nah bayangkanlah ibu-ibu, bayangkan ya Shanner, kalau ada satu orang yang betul-betul cinta sama kita, ada satu orang yang betul-betul mengasihi kita dan dia rela mengorbankan apapun untuk kita. Istilah anak muda sekarang adalah bucin. Saking bucinnya dia mengorbankan nyawanya pun untuk kita, dia rela, dia bersedia. Nah kalau ada orang yang mencintai kita sedemikian rupa, kira-kira apa yang diharapkan orang itu dari kita yang dikasihinya? Apa yang diinginkan, apa yang dirindukan orang itu dari kita yang dicintainya? Kira-kira apa yang diharapkan orang itu? Pasti dia mengharapkan supaya kita mencintai dia balik, benar nggak? Membalas cintanya, supaya dia tidak bertepuk sebelah tangan. Karena rasanya bertepuk sebelah tangan itu sangat menyakitkan, memedihkan hati. Bayangkan kalau kita ini cinta seseorang, mencintai suami, mengasihi anak, teman atau kerabat kita, mertua atau menantu kita, tapi mereka nggak balas cinta kita. Jangankan balas cinta kita, mereka tidak merasa kita cintai, bahkan mereka tidak merasa kita sudah berkorban banyak untuk mereka. Bertepuk sebelah tangan itu memang sangat menyakitkan. Itu sebabnya Tuhan juga nggak pengen bertepuk sebelah tangan, makanya Tuhan berpesan, bahkan memerintahkan kepada kita di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata seperti ini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah, partikelnya lah,
Ini kalimat perintah. Firman Tuhan berkata kasihilah. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk mencintai Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasih yang dipakai di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu agapao. Kata agapao diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agape. Sehingga dalam bahasa Inggris kita mengenal agape love atau kasih agape. Selama hayat masih dikandung badan, selama jantung kita masih berdebar, selama nafas kita masih berhembus, firman Tuhan berkata cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Nah, mencintai Tuhan ternyata harus didemonstrasikan, harus diekspresikan dengan dua cara, yaitu mencintai diri sendiri dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, menghormati diri sendiri dengan cara yang benar, tetapi juga dengan mengasihi orang lain yang bersentuhan dalam kehidupan kita, termasuk mencintai, mengasihi orang yang sesungguhnya mungkin nggak patut, nggak layak, nggak pantas untuk kita cintai karena saking menjengkelkan dan mengesalkan hati. Nah, itu sebabnya ibu-ibu saya mau kasih tahu. Ternyata mengasihi atau mencintai itu melelahkan. Mencintai itu menghabiskan banyak energi. Siapa yang pernah merasa mencintai suami atau mencintai mertua, mengasihi anak itu ternyata meletihkan? Ada nggak yang merasa begitu? Nggak ada, cuma saya doang. Angkat tinggi-tinggi dong kalau merasa aduh ternyata mencintai orang itu ternyata bikin capek. Kenapa? Mengasihi itu mengkonsumsi banyak energi. Mengasihi itu rupanya memeras banyak tenaga kita. Butuh effort atau tenaga yang sangat besar. Kenapa? Karena yang pertama, kasih itu harus diekspresikan, tidak cukup dalam perkataan, tapi kasih harus diekspresikan di dalam tindakan atau dalam perbuatan. Ada lagu yang sangat terkenal, lagu lama, kalau bisa nyanyi ini, nyanyi sama-sama dengan saya ya ibu-ibu. Liriknya kira-kira seperti ini. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Terus, apakah artinya sayang tanpa kenyataan? Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak usah kau katakan semua itu. Cukup tingkah lakumu. Artinya apa? Percuma ngomong I love you, percuma ngomong wo I need, percuma ngomong aku sayang sama kamu kalau uang bulanannya nggak ada. Benar nggak? Percuma ngomong aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu kalau dia ternyata selingkuh atau mendua hati. Betul? Kasih harus diekspresikan tidak cukup dalam perkataan tapi di dalam tindakan. Dan kita bersyukur God love in action. Allah mengasihi kita di dalam perbuatan. Perbuatan Allah nyata mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yang pertama, kasih itu melelahkan. Kenapa? Karena kasih harus diekspresikan tidak dalam perkataan. Kalau kita mengasihi anak kita, kita tidak hanya ngomong sayang sama anak kita. Tapi tingkah laku perbuatan kita menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Yang kedua, kasih atau mengekspresikan kasih itu memang melelahkan. Kenapa? Karena mengekspresikan kasih dalam tindakan itu harus sesuai dengan kebutuhan pribadi yang kita sayangi. Saat kita mengekspresikan kasih walaupun itu dalam tindakan tapi nggak cocok, nggak sesuai dengan kebutuhan orang yang kita cintai, itu malah bisa menyakiti mereka, itu malah bisa melukai hati mereka, itu malah bisa bikin mereka menderita. Satu contoh sederhana, beberapa tahun yang lalu sudah cukup lama saya ada pelayanan ke Sandakan, Malaysia. Perjalanan cukup jauh, dari Jakarta harus terbang ke KL, dari KL terbang lagi ke satu kota namanya Sandakan, dari Sandakan masih perjalanan darat beberapa jam sampai di kota yang tempat retreatnya di mana berkumpul 2.000 lebih perempuan di sana, itu udah tengah malam. Nah besok paginya panitia kumpul sama-sama waktu kami sarapan, terus mereka mengatakan begitu, Bu besok siang kita makan jeruk. Dia ngomong gitu, Bu besok siang kita sama-sama makan jeruk. Dan perlu dicatat mereka berbahasa
seperti kita berbahasa Indonesia. Mereka juga menggunakan Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kami semua tidak terkendala dengan bahasa. Nah, waktu mereka ngomong jeruk, saya pikir aduh apa ya istimewanya jeruk di sini, sampai mau makan jeruk aja diumumkan kita besok makan jeruk. Nah, ternyata besok waktu dihidangkan makan siang, ini bukan jenis buah-buahan, tapi ini jenis masakan yang terbuat dari B2. Sapi pendek maksudnya ya kan, terbuat dari B2. Nah, jangan membayangkan babi merah, babi casio, BPK yang dengan sambal andaliman yang sangat harum. Ini enggak, ini juga bau, tapi bukan bau harum, baunya busuk sekali seperti sampah busuk yang kehujanan kepanasan sampai 2 minggu terus dikorek. Nah, itulah tercium bau aroma busuknya itu seperti itu. Karena bahan dasarnya terbuat dari daging babi mentah, kemudian dibungkus sama nasi, dibiarkan terfermentasi beberapa hari sampai membusuk. Saya nggak tahu ada uletnya atau enggak di dalamnya. Nah, waktu mereka menghidangkan, mereka itu ngomong begini, Ibu, ini makanan yang paling enak, makanan yang paling lesat, ini makanan yang paling nikmat. Kami suguhkan, kami hidangkan untuk orang yang kami kasihi, kami hormati, kami sayangi. Nah, waktu mereka ngomong seperti itu dalam hati saya bilang begini, kalau kamu benar-benar care, kalau kalian benar-benar sayang sama saya, nanya dulu, saya ini doyannya apa? Saya suka pete, gak suka daging. Nah, saya nggak suka B2, adapun belum tentu saya makan. Kalau nggak ada belum tentu saya pernah mencari B2 gitu, karena saya nggak suka. Apalagi ini B2 yang busuk dan berbau sangat busuk. Buat mereka ibu-ibu ini adalah upaya, effort yang sangat besar sampai mereka berhari-hari membusukkan daging. Tapi buat saya itu menyakiti saya. Buat saya itu bikin saya menderita. Buat saya itu bikin saya sengsara. Nangkep maksud saya ibu-ibu? Ketika kita mengekspresikan kasih, udah jor-joran setengah mati tapi nggak sesuai dengan kebutuhan orang yang kita sayangi, itu melukai hati mereka. Itu membuat mereka menderita. Pulang dari tempat ini ibu-ibu cari tahu apa kesukaan, kesenangan suami, mertua, ipar, atau mungkin menantu kita. Jangan dimusuhin terus, tapi cari tahu apa yang menjadi kesukaan mereka dan ekspresikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun hari ini kita belajar bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh yang terdapat di dalam Alkitab, tidak disebutkan namanya. Jadi kita nggak tahu namanya siapa. Tapi Yesus memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada perempuan ini. Yesus berkata, perempuan ini sudah banyak berbuat kasih. Sementara ada banyak perempuan pinter ngomong tentang kasih, pinter ngomong tentang cinta, menyanyikan lagu-lagu cinta, menulis puisi tentang cinta, menggubah lagu tentang cinta, tapi nggak ngerti cara mencintai itu seperti apa, tapi nggak tahu cara mengasihi seperti apa. Nah, mari kita membuka Alkitab kita belajar dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Saya membantu membacakan untuk kita semua untuk mempersingkat waktu. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Jadi tindakan kasih perempuan ini yang dilakukan kepada Yesus itu adalah membasahi dengan air mata, mencium kakinya dan meminyaki kaki Yesus. Lanjut, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, maksudnya jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya atau utangnya yang paling gede.
Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Latar belakang kisah ini adalah seorang kaya yang bernama Simon mengundang Yesus untuk duduk makan dan minum di rumahnya. Pada masa itu, pada zaman itu adalah hal yang lazim, hal yang normal, hal yang biasa. Mengundang seorang guru untuk duduk makan dan minum di rumahnya. Pada masa itu adalah hal yang lazim, hal yang biasa, hal yang normal. Banyak tamu yang tidak diundang ikut datang. Tapi mereka tidak masuk ke dalam, mereka tidak ikut makan minum, mereka tidak ikut berpesta. Mereka cuma duduk-duduk di luar di pelataran. Kalau gitu mereka ngapain datang? Mereka datang untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru. Dalam hal ini adalah Yesus. Yang tidak lazim, yang tidak biasa, yang tidak normal adalah datang seorang perempuan yang terkenal. Bukan karena kebaikannya, terkenal bukan karena kehebatannya, tapi terkenal sebagai seorang pendosa. Orang yang najis, perempuan yang kotor, sampah masyarakat. Karena pekerjaannya sebagai PSK atau pekerja seks komersial, dalam bahasa yang sangat kasar dia adalah seorang pelacur. Ngapain dia datang ke situ padahal dia nggak diundang? Rupanya dia datang untuk mendemonstrasikan kasihnya yang berlimpah-limpah kepada Yesus. Nah, perlu dicatat, yang harus kita tahu adalah ibu-ibu, tidak ada satu orang pun bisa mengekspresikan cinta atau kasih kepada Yesus, kepada Tuhan, sebelum dia dijamah, sebelum dia disentuh, sebelum dia mengenal, sebelum dia dipenuhi oleh kasih Allah. Ibaratnya seperti ini, kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa bagi uang kepada orang lain. Nangkap maksud saya, semua hal yang kita nggak punya, kita nggak bisa bagi kepada orang lain. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita nggak bisa bagi kasih. Itu yang dikatakan oleh 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu asalnya dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya kalau kita belum kenal kasih Kristus, belum mengenal kasih agape, kita nggak bisa mengasihi orang lain, nggak bisa mengasihi diri sendiri, dan nggak bisa juga mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, perempuan ini udah mengenal kasih Kristus belum? Perempuan ini udah mengenal kasih Allah belum? Ayat 47 yang tadi kita sudah baca berkata begini, saya ambil bagian yang B. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kalau kita membaca ayat ini sepintas, kita bisa salah tafsir, kita bisa salah tanggap, kita bisa salah paham. Oh, dosanya yang banyak itu diampuni karena dia mengurapi kaki Yesus, karena dia mencium kaki Yesus, karena dia apalagi meminyaki kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dan lain sebagainya. Kalau kita membaca ayat ini sepintas. Tapi kita harus mengerti kata sambungnya adalah sebab. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab. Nah, kata sebab ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah therefore. Therefore itu artinya oleh sebab itu, betul ya Bu Nelly? Therefore itu artinya oleh karena itu. Jadi ayat ini harusnya dibaca seperti ini. Dosa perempuan itu yang banyak karena dia sudah melacurkan diri, berbuat najis dan kotor. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Oleh sebab itu dia berbuat banyak kasih.
Oleh karena itu dia berbuat banyak kasih. Jadi apa yang dilakukan perempuan ini terhadap Yesus, nangis di kaki Yesus, menyeka kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus, mencium kaki Yesus, itu bukanlah penyebab dia mendapatkan pengampunan dosa. Melainkan apa yang dilakukan perempuan ini itu adalah akibat, itu adalah buah, itu adalah pengucapan syukur, terima kasih. Karena dia sudah diampuni, maka dia berbuat banyak kasih. Nangkep maksud saya? Diampuni dulu, dia tahu Yesus berkenan untuk mengampuni hidupnya. Dan sebagai rasa syukur wujud terima kasihnya, dia melakukan banyak perbuatan kasih kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau percaya sudah kuampuni dan engkau sebagai tanda syukurmu engkau melakukan ini semua buat aku. Yesus bilang pergi, engkau sudah diampuni. Nah, lebih lanjut kemudian Yesus mulai mengkontraskan, Yesus membandingkan, memversuskan apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini dengan apa yang dilakukan oleh Simon, orang Farisi itu. Yesus bertanya kepada Simon, Simon, ada 2 orang yang punya utang nih. Satu utangnya besar 500 dinar, satu utangnya sedikit 50 dinar. Dua-duanya gak bisa bayar utangnya. Ini menggambarkan dosa kita. Ada orang merasa dosanya besar, ada orang yang dosanya kecil. Dua-duanya gak bisa bayar utangnya. Tapi dua-duanya dihapuskan utangnya. Utangnya semua diputihkan. Menurut kamu Simon, mana yang lebih berterima kasih? Mana yang akan lebih bersyukur? Mana yang akan berbuat banyak tanda kasih? Simon menjawab, itu pasti. Spontan dia jawab, yang utangnya lebih banyak. Nah kamu tahu kata Yesus, kenapa kamu gak melakukannya buat aku? Kamu tahu aku datang ke rumahmu, kamu gak kasih aku air untuk cuci kaki. Tapi perempuan ini tidak henti-hentinya membasahi kakiku dengan air matanya. Kamu gak cium aku, tapi perempuan ini gak henti-hentinya cium kakiku. Kamu tidak mengurapi aku, tapi perempuan ini mengurapi kakiku dengan minyak yang mahal. Dengan kata lain Yesus berkata kepada Simon, kamu invite aku, kamu mengundang aku ke rumahmu. Tapi kamu gak respect sama aku, kamu gak hormati aku, kamu gak ada cinta yang sungguh-sungguh buat aku. Kamu tidak memperlakukan aku sebagaimana layaknya aku diperlakukan, kamu gak menyambut aku sebagaimana layaknya aku harus disambut. Berapa banyak dari kita yang melakukan hal yang sama? Awal tahun kita berdoa, kita undang Yesus. Kita ngundang Yesus untuk apa? Berkati aku, berkati keluargaku, berkati anakku, berkati keluargaku, berkati pekerjaanku. Tuhan masa depannya anakku, limpah-limpah perluas mereka. Tapi kita gak respect sama Yesus. Kita gak hormati Yesus. Kita tidak memperlakukan Yesus sebagaimana layaknya dia harus diperlakukan. Kita gak menyambut dia sebagaimana layaknya dia harus disambut. Yesus berkata kepada Simon dengan kata lain, kamu sedikit berbuat kasih dibanding perempuan yang berdosa ini. Wah, dibanding-bandingkan pasti gak enak rasanya. Betul? Disanding-sanding ke itu gak enak. Apalagi dibanding-bandingkan dengan orang yang menurut dia gak satu level, gak sederajat, gak sepadan dengan dia. Dalam hati, Simon mungkin bisa berpikir di sini, kok aku dibilang sedikit berbuat kasih? Lihat apa yang aku lakukan, menyelenggarakan pesta, makan, minum ini. Berapa banyak biaya yang aku keluarkan, berapa banyak uang yang aku keluarkan, berapa banyak tenaga yang aku persiapkan. Belum lagi, kalau aku nggak menyelenggarakan ini semua, nggak mengundang Yesus makan dan minum di rumahku, nggak ada orang-orang yang di luar kumpul-kumpul itu, nggak akan ada orang yang mendengarkan ceramah Yesus. Dalam arti Simon ngomong, kalau aku nggak bikin dalam tanda petik nyiapin KKR kayak gini, Yesus nggak bisa bikin KKR. Kok aku dibilang sedikit berbuat kasih? Tapi waktu Yesus berkata sedikit berbuat kasih, Yesus tidak bicara tentang apa, jenis pekerjaan pelayanan apa yang dilakukan oleh Simon orang Farisi. Yesus tidak bicara tentang berapa banyak. Yesus tidak bicara tentang jenisnya. Yesus tidak bicara tentang kuantitas. Enggak. Tapi Yesus bicara kualitas kasih. Yesus bicara sikap hatinya. Untuk siapa? Kenapa? Mengapa? Fokusnya buat siapa? Apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu bukan untuk show off, bukan untuk pamer.
Apa yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa itu untuk memuliakan Tuhan, menghargai, menghormati, menyenangkan dan menyukakan Tuhan sebagai bentuk terima kasih dan rasa syukur karena dia sadar dia orang yang berdosa dan diampuni oleh Tuhan. Fokusnya itu untuk Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu show off, untuk pamer, untuk menunjukkan, hey orang-orang di luar, lu gak bisa masuk ke sini. Yang bisa bersama-sama Yesus, duduk dengan Yesus itu gua, kamu gak bisa. Apa yang dilakukan oleh Simon untuk kebanggaan diri sendiri, untuk pujian diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh Simon orang Farisi itu stage, itu panggung untuk menarik perhatian buat diri sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu mezbah, itu altar, itu worship, itu penyembahan, itu pemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama, kalau kita bicara extravagant love, kasih yang berlimpah-limpah itu tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi berpusat kepada orang yang kita kasihi. Sekali lagi pulang dari tempat ini cari tahu apa yang menyenangkan hati anak kita, apa yang menyenangkan hati teman sahabat kita, mertua kita, suami kita, tapi lebih dari itu cari tahu apa yang menyukakan hati Tuhan dan kita akan terus mendemonstrasikan untuk Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau bicara extravagant love itu bicara kasih yang berani untuk menerobos semua tantangan dan halangan. Yang pertama, tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi yang kedua, extravagant love itu berarti berani untuk menerobos semua tantangan, halangan dalam mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Kenapa perempuan ini berani datang ke acara itu? Emang dia nggak punya malu? Emang dia nggak punya gengsi? Dia nggak punya martabat, nggak punya harga diri? Saya mau tanya, siapa di antara ibu-ibu di tempat ini kalau nggak diundang berani datang ke pesta? Berani nggak Merlin, Maria? Kalau nggak diundang, Rita ini sebentar lagi ini mau menikah. Kalau nggak diundang Rita, berani nggak kita datang? Enggak. Kenapa? Gengsi dong. Punya malu dong, punya martabat, harga diri, nggak diundang kok datang. Kenapa tapi perempuan ini berani datang? Emang nggak punya gengsi, nggak punya malu? Saya percaya dia punya malu, saya percaya dia punya gengsi, martabat, harga diri. Coba lihat aja lah, di televisi kalau ada orang ditangkap oleh KPK, dan kalau disorot kamera, sebagian besar dari mereka nutupin wajah mereka, betul nggak? Artinya mereka punya rasa malu, mereka punya rasa gengsi, punya martabat. Perempuan ini walaupun sampah masyarakat, saya percaya dia juga punya gengsi, punya martabat, punya rasa malu. Tapi kenapa dia berani datang ke tempat situ? Wong dia nggak diundang dan tidak diinginkan. Kenapa? Jawabannya cuma sederhana. Karena kebutuhannya untuk mengekspresikan kasih kepada Tuhan jauh lebih gede dari gengsi, martabat, dan harga dirinya. Karena kerinduannya, karena keinginannya, karena kebutuhannya untuk mendemonstrasikan kasih kepada Allah jauh lebih gede dari rasa malunya. Kalau dia bilang begini, malu nggak diundang kok datang, dia gagal mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Kalau dia bilang gengsi dong, aku punya martabat, nanti kalau aku dilirik orang di situ gimana? Kalau aku diludahi orang di situ gimana? Kalau aku diusir orang di situ gimana? Dia akan gagal mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Dia berani menerobos semua tantangan dan halangan untuk mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Apalagi yang menjadi halangan perempuan ini? Statusnya, masa lalunya, budaya pada masa itu. Perempuan, udah perempuan masa lalunya berdosa, sampah masyarakat, orang yang najis, orang yang kotor, mosok mau ketemu Yesus, menjamah Yesus yang kudus, yang suci dan mulia. Nggak mungkin. Apalagi menjadi penghalang perempuan ini dalam mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Sikap orang-orang yang ada di dekatnya Yesus, yaitu orang Farisi dan teman-temannya. Makanya mereka bilang begini, Yesus ini nabi bukan sih? Kalau Yesus nabi, Yesus tentu tahu siapakah perempuan ini dan perempuan seperti apakah perempuan ini. Yesus tahu enggak siapa perempuan itu? Oh tahu. Yesus juga tahu siapakah Simon, siapakah teman-temannya Simon orang Farisi itu. Tapi di luar itu saya mau kasih tahu, Yesus juga tahu siapakah saya, siapakah Anda, siapakah ibu-ibu, siapakah kita, siapa kita Shiner.
istri seperti apa kita, perempuan seperti apa, ibu mertua seperti apa, ipar seperti apa, mantu seperti apa, teman seperti apa, pelaku usaha, pelaku bisnis seperti apa kita. Enggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, yang busuk-busuk sekalipun mau kita tutupin, enggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi yang indah, yang luar biasa, Tuhan itu tidak menolak perempuan yang berdosa. Apakah Tuhan risih? Apakah Tuhan malu? Apakah Tuhan terganggu? Apakah Tuhan tidak happy dengan kehadiran perempuan berdosa itu? Enggak. Siapa yang terganggu? Siapa yang enggak senang? Siapa yang enggak happy dengan kehadiran perempuan itu? Ternyata Simon dan teman-temannya itu. Ini menunjukkan kepada kita, Shiner, bahwa Tuhan tidak pernah mencari perempuan yang sempurna. Tuhan tidak pernah mencari perempuan yang perfect, yang enggak pernah keliru, yang enggak pernah gagal, yang enggak pernah salah, yang enggak pernah bikin kesalahan, yang gak pernah gagal. Enggak, Tuhan gak cari kesempurnaan. Yang Tuhan cari adalah perempuan-perempuan, ibu-ibu yang berani menerobos semua tantangan dan penghalang dalam mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Saat saya ada di Medan beberapa tahun yang lalu, saya udah 9 tahun ternyata di Bandung, gak berasa ya. Jadi waktu saya ada di Medan, satu kali pulang dari ibadah malam ada seorang perempuan muda ngajak ketemu saya. Ya, karena waktu itu masih jam 8:15 selesai doa malam, enggak terlalu malam, jadi saya pinjam satu ruangan untuk ngobrol dengan perempuan ini. Waktu dia ngomong sama saya, kalimat pembukanya dia ngomong seperti ini. Ibu, sebutkan saja semua dosa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan, saya pernah melakukannya. Waduh, saya bilang dalam hati ini perempuan cantik, putih, hidungnya mancung, matanya belok, lebih putih dari saya. Serem juga, apakah dia pembunuh dalam hati? Saya ngeri juga kan gitu, merinding juga karena dia ngomongnya begitu. Kemudian dia cerita begini, usia saya 10 tahun, mama saya meninggal dunia dan saya punya 4 orang adik. Jadi dia 5 bersaudara. 1 tahun kemudian usianya 11 tahun, papa saya menikahi adik mama saya. Saya enggak setuju, tapi anak umur 11 tahun enggak bisa melakukan apa-apa. Dan saya juga tahu papa saya butuh seseorang untuk merawat adik-adik saya juga. Dalam waktu yang singkat, 5 tahun pernikahan, ibu tiri saya melahirkan 4 anak. Tiap tahun lahir satu. Jadi dia sulung dari 9 bersaudara. Kemudian dia ngomong seperti ini, mulailah pada waktu itu hidup saya seperti neraka di dunia ini. Karena saya harus nyuci, saya harus masak, saya harus belanja, saya mandiin adik-adik saya menidurkan mereka, saya nyuapin mereka, saya melakukan banyak hal sampai saya sebagai anak remaja, saya enggak punya waktu untuk diri saya sendiri. Tiap kali saya berangkat ke sekolah, saya dalam keadaan yang sangat lelah. Beberapa kali saya ketiduran, saya menjadi bahan tertawaan teman-teman di belakang saya. Hari gini kok adiknya 8. Saya enggak punya waktu untuk bergaul dengan teman-teman saya. Mulailah saya merasa sakit hati, saya kecewa, saya marah sama papa saya marah sama mama tiri saya marah sama adik-adik saya benci sama gereja, saya benci sama Tuhan. Saya benci sama Tuhan dan puncaknya di usia saya 17 tahun saya pergi melarikan diri dari rumah. Saya hidup gelandang aja, saya melakukan apa saja, seks bebas iya, ngerokok iya, narkoba iya. Dan kemudian untuk menyambung hidup saya, ya saya lakukan apa saja. Saya nyuri, saya nyopet, nipu, jambret. Dan akhirnya saya pun melacurkan diri saya, jadi pelacur. Saya melacurkan diri saya, tetapi untuk kehidupan yang lebih baik, sambil nangis, dia cerita sambil nangis, dan dia bilang, untuk kehidupan yang lebih baik, akhirnya saya menyetujui saya menjadi perempuan simpanan, bukan istri ya, tidak dinikahi. Jadi saya menjadi perempuan simpanan seorang pria, karena memang dia cantik. Dan saya melahirkan 1 orang anak laki-laki, tidak ada status ayahnya, gak ada status pernikahan. Simple question, dia nanya begini, apakah hidup saya masih bisa dipulihkan? Singkat cerita pokoknya dia bertobat, ikut DK, ikut HB, dibaptis, kemudian juga akhirnya setelah setahun lebih pemuritan, dia memutuskan untuk menjadi anggota gereja GKPB. Sebagai anggota tubuh Kristus harus belajar melayani. Akhirnya sepakat DPJ ditempatkan di satu tim pelayanan namanya PPIA,
pusat pengembangan ibu dan anak. Jadi melayani anak-anak dari ibu hamil sampai anak-anak usia 3 tahun. Pekerjaannya simpel, cuma belanja, mungkin masak bubur kacang ijo, nganterin ibu-ibu yang hamil ke dokter, atau kalau persalinannya sulit juga mendampingi persalinannya, bukan sebagai koordinator, bukan sebagai pemimpin. Lalu datanglah beberapa orang kepada kami sebagai gembala, dan satu juru bicara, seorang ibu berkata seperti ini, "Bu, ibu kenal enggak dengan perempuan ini?" "Oh iya tahu," saya bilang gitu. "Ibu tahu bahwa dia pernah hidup," pernah loh ya, ngomongnya dia kalimatnya pernah hidup sebagai gelandangan?" "Saya tahu." "Ibu tahu enggak bahwa dia pernah melacur, jadi pelacur?" "Oh iya saya tahu, kan dia cerita semua sama saya." "Ibu ibu tahu enggak dia pernah merusak rumah tangga orang karena dia menjadi perempuan sembarangan?" "Ya saya tahu." "Loh kalau ibu tahu, kenapa dia ditempatkan menjadi bagian dari tim pelayanan?" Nangkep maksud saya? Dan saya harus jawab apa? Waktu itu saya nggak jawab apa-apa. Saya cuma ketawa dan saya katakan seperti ini, "Ibu sudah tahu jawabannya, saya tidak harus menjawabnya." Dalam hati sebenarnya saya ingin ambil aqua, kayak niru kayak Yesus itu loh, ngambil batu, ya kan? Terus kasih sama dia, kalau kamu merasa nggak berdosa, timpuk dia pertama kali. Tapi saya nggak lakukan itu, kalau nggak jadi ribut kan di sana gitu, jadi nggak ribut. Nggak, karena saya juga nggak berani juga ya seperti itu. Jadi saya katakan seperti itu. Ibu-ibu, tantangan perempuan-perempuan ini jelas. Masa lalunya, bariernya jelas, ada orang-orang nggak menyukai dia. Nah tantangan kita untuk mengekspresikan kasih kepada Tuhan itu apa? Tantangan kita nggak ibadah harian, tantangan kita nggak ikut doa, tantangan kita nggak ibadah, itu apa? Seringkali tantangan kita bukan dosa masa lalu, tantangan kita bukan kesulitan ekonomi, justru berkat, kenyamanan, kesibukan. Dulu nggak ada kerjaan, oh doa pagi, doa oase semua datang. Sekarang Bu sibuk Bu, kerjaan banyak, bejibun, proyek nunggu-nunggu, toko bukan cuma 1, sekarang ada 3, sibuk. Saya mau kasih tahu, semakin sibuk kita, semakin diberkati kita, semakin banyak berkat untuk kita, semakin besar harusnya kita mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, amin. Aduh nggak yakin. Amin ibu-ibu, amin ya. Pulang dari tempat ini kita perbaiki mezbah kita, saat teduh kita, saat kita baca firman diperbaiki. Karena itu salah satu cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu sama ibu-ibu, banyak berdoa, banyak baca firman, enggak membuat Tuhan Yesus tambah cinta sama kita. Ya, loh kok bisa? Karena Yesus sudah sangat cinta sampai mati, nggak bisa tambah lagi, Bu-ibu. Ngerti nggak maksud saya? Yesus itu sudah all out, sudah sampai mati di atas kayu salib. Tapi firman Tuhan yang kita baca, renungan yang kita lakukan, nyembah Tuhan, melayani Tuhan, itu menunjukkan kita makin cinta sama Tuhan. Extravagant love, yang pertama, tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi berpusat kepada pribadi yang kita sayangi. Yang kedua, extravagant love berani menerobos semua tantangan. Cari tahu apa yang menjadi hambatan kita dan terobos untuk mendemonstrasikan kasih kepada Tuhan. Yang terakhir, extravagant love itu berarti all out, habis-habisan, nggak hitung-hitungan sama Tuhan, nggak ngitung, oh kalau aku begini aku dapat apa dari Tuhan, kalau aku begitu aku dapat apa dari Tuhan. All out, habis-habisan. Shiners, ibu-ibu, korban harus hadir di pusat kasih kita kepada Tuhan. Artinya kalau kita mengasihi, kita harus rela berkorban. Kasih itu dibaca sebagai korban. Kasih itu dieja sebagai korban. Kalau kita ngomong sama anak kita, mama sayang sama kamu. Anak kita membacanya, oh papa, oh mama, itu siap rela berkorban apapun untuk saya. Kalau kita ngomong sama suami atau suami ngomong sama kita, I love you mama, kita bacanya apa? Oh suamiku siap, rela berkorban untuk saya. Jadi kasih itu dieja sebagai korban. Dan kalau kita bicara korban, korban itu enggak sama dengan sumbangan, bukan tips. Korban itu selalu ada rasa sakit. Kalau enggak sakit itu namanya belum korban.
Kalau nggak sakit, Anda memberi sesuatu kepada orang lain, itu bukan korban, itu namanya tips, ini sumbangan, pemberian. Tapi kalau korban, selalu ada rasa sakit. Nah, apa yang dikorbankan perempuan ini? Oh, segala-galanya dia dikorbankan untuk Tuhan. Apalagi apa yang dikorbankan? Hartanya, duitnya, dia nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Minyak narwastu dikenal sebagai minyak yang sangat mahal. Bahkan ada seorang yang menulis artikel, itu setara dengan gaji 1 tahun. Kalau UMR 3,5 juta ya kira-kira mungkin berapa ya? 40 juta lebih kira-kira. Sekali datang dia gak bawa persembahan kepada Yesus seperti itu. Dia gak ngitung sama Tuhan, aku ngasih berapa ya, dipikirin terus. Enggak, dia gak hitung-hitungan sama Tuhan. Apalagi yang dikorbankan, gengsinya, martabatnya, harga dirinya, korban perasaan, korban emosi, disalah mengerti, ditolak orang di sana, dicibir orang di sana, dirasani orang di sana, dia tetap datang untuk mengekspresikan kepada Tuhan. Dia korban perasaan loh, makan hati loh perempuan ini. Tapi dia lakukan untuk Tuhan. Coba kalau ibu-ibu di sini terus ada yang melerok gini, bulan depan gak datang sian lagi. Disambut ketawa aja mungkin bulan depan kadang-kadang banyak bolosnya. Apalagi kayak perempuan ini. Dia korbankan, korban emosi, korban perasaan. Apalagi yang dia korbankan, satu-satunya kebanggaannya. Apa yang menjadi kebanggaan perempuan ini? Rambutnya. Tuh, semua buat kita ya rambut itu kan sangat penting. Betul nggak ibu-ibu? Didandanin semua, yang rambutnya putih dicat hitam, yang rambutnya hitam dicat warna-warni, ya kan? Yang rambutnya keriting supaya lebih keren, dilurusin. Yang rambutnya lurus supaya lebih indah, dibikin gelombang, dikerimbat, dimaskerin. Apalagi ini PSK, kalau kutuan, bau, nggak akan ada tamu, betul? Dia pasti merawat rambutnya dengan sangat baik. Tapi dia pakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus, untuk bersihin kaki Yesus yang kotor dan berdebu. Zaman dulu nggak pakai sepatu tertutup, sepatu sandal yang lilit-lilit, makanya disediakan air untuk cuci kaki. Zaman dulu seperti itu, tapi dia pakai rambutnya untuk membersihkan kaki Yesus, all out. Tidak heran Yesus begitu menghargai dan menghormati perempuan ini. Bukan karena Yesus mau disogok loh, bukan karena Yesus mau disuap. Kenapa Yesus menghargai perempuan ini? Karena Yesus tahu rasa sakitnya karena berkorban itu seperti apa. Pada malam sebelum Yesus ditangkap di Getsemani, Yesus berdoa. Dia berkata seperti ini, hatiku sedih, hatiku gentar, seperti mau mati aja rasanya. Apa yang membuat Yesus sedih? Banyak. Perempuan yang berdosa lah itu membuat Yesus sedih. Perempuan yang kehilangan anaknya itu membuat Yesus sedih. Apa yang membuat Yesus gentar? Loh, dia kan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dia bahkan bisa membangkitkan orang mati. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia meneduhkan angin, badai dan tofan. Yesus sangat berkuasa. Apa yang membuat Yesus gentar? Lalu dia berdoa sampai keringatnya netes, peluhnya netes seperti tetesan darah. Istilah medis mengatakan itu istilahnya adalah hematohidrosis. Artinya adalah tekanan, stres sampai tertinggi seperti pembuluh darahnya pecah sehingga keringat campur darah itu keluar. Itu tekanan yang sangat luar biasa. Apa yang Yesus gentarkan? Yang Yesus gentarkan itu sebenarnya bukan jalan menuju ke salib, walaupun itu membuat dia mengalami kesengsaraan jasmani secara luar biasa. Sekali dia dicambuk, bukan hanya kulitnya yang robek, dagingnya tercabik. Wajahnya, firman Tuhan berkata, tidak dikenali lagi, saking besarnya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tapi bukan itu yang membuat Yesus itu gentar. Apa yang membuat Yesus gentar? Satu aja yang membuat Yesus gentar. Penolakan dari Bapaknya. Ketika dosa seluruh dunia, dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Mulut kita ini yang kotor, yang ditampar adalah mulutnya Yesus. Pikiran kita yang busuk ini, tapi yang dimahkotai duri adalah kepala Yesus. Hati kita yang penuh iri, dengki dan kejahatan, tapi yang ditusuk adalah lambung Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Bapak harus memalingkan wajah. Makanya di kayu salib Yesus berseru, Eloi, Eloi,
lama sabatan. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu penderitaan Allah, penderitaan Yesus yang paling besar. Buat kita Shiners, kematian Yesus di atas kayu salib itu grace, anugerah, kasih karunia. Tapi bagi Allah Bapa, kematian Yesus di atas kayu salib itu korban, itu sacrifice. Buat kita kematian Yesus di kayu salib itu love, cinta. Kita menerima kasih yang besar. Tapi buat Bapa itu korban, itu sacrifice. Korban harus hadir di pusat kasih kita kepada Allah. Enggak ada korban, omong kosong kita bilang kita mengasihi Tuhan. Shiner, semua yang di dalam dunia ini ada ukurannya. Sepatu ada ukurannya, berat badan kita ada ukurannya, suhu ada ukurannya. Kasih kepada Allah itu juga ada ukurannya. Apa ukurannya? Ukurannya adalah korban. Sebesar apa kita rela berkorban buat Tuhan. Shiners, Tuhan itu enggak menuntut lebih. Tuhan enggak menuntut lebih. Kalau kita enggak mampu, Tuhan enggak nuntut lebih. Karena Tuhan tahu kita adalah manusia yang terbatas. Tapi dia enggak menuntut kurang. Tuhan enggak menuntut kurang. Kurang dari apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kasihilah Tuhan. Mari saya mengajak malam hari ini, demonstrasikan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tinggalin cara-cara kita yang kemarin, yang lama. Tapi kita datang kepada Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, segenap suaramu, segenap akal budimu. Tunjukkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Saya mau kasih tahu, kasih Tuhan tidak berpusat kepada dirinya sendiri. Kenapa Yesus rela mati di atas kayu salib? Untuk kita, untuk ibu-ibu, untuk saya, untuk membebaskan kita dari hukum dosa dan kuasa dosa, hukum maut dan kuasa maut. Yesus enggak turun pun ke dalam dunia, Yesus enggak apa-apa. Tapi dia melakukannya untuk kita. Kasih Yesus ekstravagan, berlimpah-limpah. Dia berani hadapi semua tantangan dan penghalang. Dia bilang kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena dia tahu penderitaan saat Bapa memalingkan wajah. Tapi dia bilang bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Karena Bapa mengasihi kita. Kasih Yesus all out, habis-habisan. Dia tinggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia menjadi manusia biasa. Dia serahkan nyawanya. Oleh darahnya kita mendapatkan pengampunan dosa. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dan dipulihkan. Mari bangkit berdiri dan ekspresikan kasih-Mu kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan, kita minta sama Roh Kudus. Celikkan mataku supaya aku bisa melihat keagungan cinta-Mu. Celikkan mata hatiku supaya aku bisa melihat kemuliaan kasih-Mu. Sehingga gak ada lain yang kita akan lakukan malam hari ini selain kita ngomong, aku mau menyembah-Mu, aku bersyukur, aku berterima kasih. Karena sesungguhnya aku sangat dicintai oleh Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang merasa tidak layak. Jangan ada satu orang pun di tempat ini yang merasa tidak pantas. Dia sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu. Apapun yang menjadi tantangan dan halanganmu hari ini untuk mencintai Tuhan, Dia sudah bayar harganya. Hari ini datang, panggil kekasih hatimu, panggil kekasih hatimu, panggil dia. Berseru dalam hatimu, berseru, panggil dia.
tahu kata-kata kami tidak cukup, pujian penyembahan kami tidak cukup untuk menyatakan betapa agungnya, betapa mulianya kasih-Mu. Itu sebabnya hari ini kami berdoa, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar Engkau mendapati dalam diri kami ini ada kasih yang melimpah-limpah, hormat dan takut akan Engkau. Sehingga hidup kami ini menyatakan kasih-Mu. Ada banyak orang di luar sana yang melihat dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur dalam kasih-Mu kami mendapatkan keselamatan, dalam kasih-Mu Kau menjaga, memelihara, melindungi kami. Di dalam kasih-Mu kami mendapatkan semua yang baik yang kami perlukan. Di dalam kasih-Mu ada pertolongan, apapun menjadi pergumulan masalah hidup kami, Engkau sanggup menolong kami dan Engkau bersedia menolong kami. Tuhan, kami percaya kasih-Mu lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami rasakan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya di dalam kasih-Mu ada masa depan yang lebih baik. The best is yet to come. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kasih-Mu kami aman. Di dalam kasih-Mu kami puas dan dikenyangkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kebenaran firman-Mu berhenti sampai di sini. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja. Menggali, mengingatkan kami. Kami bersedia untuk memperbaiki mezbah kami, memperbaiki altar kami. Sehingga kami tahu hidup kami sesungguhnya hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang sudah menyiapkan acara hari ini. Semua pelayan yang sudah berjerih lelah, mereka latihan, mereka menyiapkan acara ini. Tuhan tidak meluputkan mereka. Lengkapi mereka, berkati mereka dengan kesehatan, dengan berkat jasmani yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Supaya melalui hidup mereka banyak orang juga diberkati. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.